Tahannya. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast. Podcast yang ngobrolin apa-apa saja tren atau sesuatu yang lagi gokil di bidang bioscience. Yang lagi hype lah ya. Yang lagi gokil tuh apa coba? Nah, karena beberapa dalam 2 minggu ini kita hampir nggak sempet ngebedah jurnal. Jadi untuk episode kali ini masih sama, nggak ngebedah jurnal. ngebedah jurnal, cuman topiknya kayak nggak menarik, itu aja seputarnya gut microbiome, apa itu namanya, reverse aging, nggak menarik sama sekali, dan itu kayaknya udah beberapa kali juga deh jadi topik, jadi males deh. Nah ini kita bahas topik yang sebenarnya udah agak lama, sebenarnya udah agak basi deh, tapi jadi hype lagi, yaitu tentang artificial daging. Ya. Daging artifisial. Saya sekarang udah terdistribusi cukup di banyak tempat ini. Di banyak tempat, ada beberapa perusahaan bahkan udah menjadikan itu sebagai produk utamanya kan. Ya. Pasti di market gitu bisa diakses sudahnya itu. Daging buatan. Nah, sekarang kamu pernah nggak sih nyobain daging buatan? Belum pernah. Buatan sapi aku pernah. Waduh. Ini daging buatan itu kan ada 2 ya. Kalau kita lihat ininya ya dari dari prinsipnya ya. Yang pertama itu daging buatan yang plant based, itu sebenarnya bisa disebut daging apa enggak sih, nggak tahu juga. Yang dimirip-miripin kayak daging. Lalu yang kedua itu daging yang ditumbuhin di lab, jadi bukan dari apa? Tisu ya, dari tisu daging apa sih namanya? Dari apa sih? Dari apa, hewan ternak lah ya. Jadi dari. Iya. Beneran culture meat itu dari tisunya si hewan. Dari hewan. Nah sebenarnya kenapa sih kita butuh untuk membuat daging secara artifisial? Emang se-urgent itukah kita harus membuat daging secara artifisial? Bukannya kalau kita lihat di Indo itu kambing-kambing aja sampai masuk pekarangan rumah, bukannya terlalu banyak ya tempat daging kan? Ya itu kan kalau yang digaung-gaungkan artificial daging kan itu problemnya. Apa? Sapi sama kambing itu problemnya. Kenapa mereka jadi problem? Mereka kan penyumbang ini gas metana paling gede katanya tuh. Warna kentutnya gitu. Ya katanya, padahal warna kentutnya ya. Itulah problemnya kan. Aduh. Makanya dengan di artificial lab kan tanpa ini, nggak ada peternakan, nggak ada ini kotoran. Iya gitu, juga katanya. Sih. Dan nggak gangguin tetangga karena baunya ya. Tapi tetap butuh daging kurban kok. Iya sih. Nanti kalau artificial ngurbannya kayak mana? Besok kembali ke ini Nabi Ibrahim dulu, anaknya yang dikorban. Waduh, tapi kan disuruh stop sama Tuhan. Stop gitu kan. Nggak jadi kurban dong. Semuanya disuruh. Iya. Aduh. Daging. Emang kamu pernah ngerasain ini? Belum sih kalau yang dari ditumbuhin di lab ya. Tapi kalau yang kayak daging buatan yang plant based atau apa itu sering sih. Ya.
belum, nanti tumbuhin di lab juga belum. Hmm. Lebih mahal nggak sih? Ya itu makanya aku agak bingung kenapa urgensinya apa gitu, bukannya numbuhin di lab lebih mahal. Memang waktunya mungkin lebih cepet ya karena Iya, passaging itu kan cepet ya, passaging sel iya, itu kan cepet. cepet gitu. Tapi nge-stack jadi 3D-nya itu loh agak susah. Dan ini nggak tahu ya, aku mungkin rasanya nggak bisa sekompleks rasa daging yang asli. Kalau aku baca beberapa artikel ya aku sih nggak tahu. Kalau baca beberapa artikel sih katanya mirip daging asli ya, memang daging asli sih. Cuman Iya, kalau emang beneran daging itu. secara teoritis ya ya berdasarkan pengalamanku untuk ngulturin sel mamalian sel gitu, kalau misalnya sel kan nggak bisa dicampur tuh antara sel, misalnya sel otot apa gitu, sel otot ini bukannya pas kalau kita daging asli itu kan kumpulan dari berbagai sel yang membentuk suatu jaringan. Betul. Rasanya emang bisa mirip ya, tuh kayak jaringan ikatnya segala macemnya gitu. Iya, dan ya itu, apakah lebih ke kontennya gitu juga mirip gitu. Iya, walaupun yang di riset terakhir kemarin kan ada yang dia numbuhin jaringan lemaknya ya, untuk nantinya di mix kan di akhirnya pas di print 3D-nya kan. Terus ada juga yang bikin heme protein yang ada di darah itu untuk dicampurin di situ kayak gitu. Iya, yang trennya yang ke sini kan lebih ke apa, daging personalized gitu loh. Iya kan, nanti butuh ditambah vitamin apa atau apa pasti endingnya itu. Ya. Buat personal diet gitu kan. Ya, tapi kalau sejauh ini sih kayaknya belum bisa. Aku sih agak sanksi dengan klaim-klaim yang bilang, nggak bisa bedain ini dari lab atau dari ini. Kayaknya cukup gampang deh, karena otomatis yang dari lab itu nggak ada penggabungan antara perbedaan jaringan satu dan yang lain kayak gitu kan. Ya mungkin orang nggak pernah makan daging kali disuruh beda. Atau yang di iniin tuh daging cincang, Mif. Iya, mungkin juga itu. Kalau daging cincang mungkin bisa sama itu kalau dicincang habis, dimus kan. Tapi tetap aja, Mif, ada kan serat-seratnya itu loh yang nggak bisa dibohongin tuh. Serat-serat daging itu. Bukan dicincang, dimus pun dihancurin gitu kali dagingnya. Iya sih, digiling ya, digiling. Digiling apa dia apa sih mus itu? Ya digiling lah, anggapnya digiling. Iya. Yang sampai halus, cuma tinggal dibentuk gitu. Ya digiling. Ya, itu kan hancur beneran itu. Ya bisa sih. Ya. Kalau cincang mungkin masih kelihatan serat-seratnya, tapi kalau itu ya udah hampir nggak kelihatan itu. Nah, kan beberapa orang ini ada yang berpikir gini, bukannya sama aja ya untuk untuk emisinya, karena pas pas ngekulturin sel mamalian kayak gitu kan butuh CO2 untuk penyangga pH lah ya, pengontrol pH serum gitu kan. Tapi kan ya aku sih kalau yang itu bisa jawab sih, karena kan untuk CO2 kan dia ngambil dari atmosfer, jadi nggak nambahin apa-apa nggak sih? Nggak nambahin, nggak ya ngurangi. Ada sih penambahan karena butuh energi untuk ngekompres CO2 itu kayak gitu. Mungkin yang didapat dari fossil fuel dan segala macamnya gitu.
Tapi kan bukannya Tapi lebih kan bukan metan. dan nggak sebanyak itu juga butuhnya maksudku. Iya. Ya beneran lebih less emission sih ya. Berarti kalau ini. Tapi kalau kita bicara untuk masa depan sih, kemungkinan sih ya sangat dibutuhkan sih, karena lahan semakin lama semakin dikit gitu kan. Ya mungkin ya mungkin enggak sih. Uh, Soalnya kalau misalkan kondisi kayak gitu, aku bayangin aja sih, apakah bumi pada saat kondisi itu tuh emang masih layak buat kehidupan gitu tuh. Ya mungkin kita udah bermutasi gitu. Ya itu. Tapi ini mungkin cukup lucu ya. Ya terlepas itu dari sebuah teknologi untuk produksi pangan ya. Tapi bukannya kalau permasalahannya adalah lahan, kenapa nggak bikin ini ya? Apa namanya? Peternakannya bertingkat gitu ya, kayak rusun gitu ya. Jadi gedung gitu isinya ternak semua gitu. Kalau untuk orang aja bisa gitu kan, untuk kayak sampai 100 lantaian gitu, kenapa enggak untuk ternak? Ya padi aja bisa ya. Iya. Jadi tanaman kan udah mulai tuh produksinya indoor gitu. Atau ini sama kayak reverse aging? Apa cuy? Tren karena tren terus orang pada ngikut semua gitu. Iya, FOMO ya. FOMO. FOMO artificial. Aduh. Tapi kalau kamu pernah makan ini nggak sih yang kayak apa namanya burger vegan apa segala macam itu kan konteksnya kan sebenarnya daging buatan kan, tapi plant based gitu, entah dia dari kedelai, dari kacang-kacangan lain gitu, legum lain gitu, atau dari jamur kayak gitu. Pernah nggak sih? Belum pernah aku. Oh, bahkan yang dari gluten itu pun belum pernah. Belum pernah. Aku tidak penasaran untuk mencoba ya, kenapa ya? Aku sih juga nggak penasaran untuk mencoba, tapi biasanya terjebak teman-teman yang vegan, ya udahlah ikut aja deh. Padahal vegan, orang-orang vegan sendiri itu nganggapnya bukan ini gak bisa disebut vegan karena ngemirip-miripin daging, buat apa kata mereka. Iya, harusnya vegan mah vegan aja gitu. Cuman kalau kamu sendiri gimana pandanganmu tentang si daging buatan artifisial yang di lab ini? Pandangan dari sudut pandang yang mana nih? Ya pandanganmu bakal work gak, atau scam atau gimana gitu, atau kamu pengen nyobain atau enggak sih, aku agak skeptikal ya. Wah, kamu nih skeptikal semua nih. Emang kamu enggak? Ya itulah kenapa ini tagline Jasa Training Podcast kan itu, sesuatu itu sepenuhnya impossible sampai itu terjadi gitu kan. Sampai itu terjadi. Ya hampir sama kayak fisika lah, semuanya misteri sampai bisa dibuktikan. Iya. Theoretically impossible sampai benar-benar terjadi. Kalau di Indonesia sendiri distributnya banyak nggak sih udahan itu? Aku nggak tahu ya kalau di Indonesia. Tapi yang lab ya, yang lab ground ya. Iya, yang lab ground.
Belum sih, tapi yang aku pernah ini sih yang apa namanya? Plant Dari based. fungi, dari jamur. Ya, ya. Dari miselium jamur, bacon dari miselium jamur itu udah cukup. Beberapa kali aku nemu gitu. Tapi harganya bacon biasa berapa itu hampir 2 kali lipatnya coy. Ya. Itu menurutku itu sudah kayak label organik gak sih? Gak masuk akal. Tapi secara konten Iya. nutrisi, ya bisa dikatakan sama lah ya dengan Iya. daging. Kalau yang ditumbuhin di lab ya, bahkan bisa ditambahin nutrisi tambahan kan. Iya, Kayak additional banyak bisa dimodif itu. karena Pengen kita nutrisi apa bisa yang ngebodif apa aja gitu karena ditumbuhin secara bisa nambahin artifisial. pas bentuk nanti kan. Nah, mungkin yang belum tahu untuk pembuatan daging yang ada di lab ini tuh dia itu bikinnya itu per layer. Jadi jaringan sel yang ditumbuhin di lab itu biasanya itu numbuhinnya itu satu lapis gitu karena sifat dari itu namanya cell line ya. Iyalah ya, anggap aja cell line. Iya. Untuk jadi jaringan itu ya dia selapis-lapis gitu dan harus nempel di suatu permukaan. Jadi Terus di service. jadi harus jadi selapis. Jadi nanti kayak kemungkinan modelnya kayak pembentukan daging ini kayak 3D printer gitu. Selapis-lapis gitu kan 3D printer. Ya, mirip. Ya, dimuter terus gitu kan jadi. Gitu. Nah, dalam proses setiap passage-nya itu nanti ya ditambahin apa kayak macamnya gitu. Bisa itu. Lemak. Ya, tapi sebenarnya agak lucu sih itu. Tapi kalau misalnya ada nih di depanmu, kamu bakal mau nyobain apa enggak? Ya kalau nyobain sih oke-oke aja. Cuma kalau untuk mengkonsumsi terus-menerus nggak yakin gitu. Kalau nggak ada pilihannya lagi ya oke lah ya. Iya, kalau nggak ada pilihannya lagi apa aja ya dimakan lah. Mau gimana lagi. Soalnya aku sih cuma menyaksikan ininya ya, teksturnya ya, bisa nyamain bisa paling nggak miripin bisa kah gitu. Karena iya itu mungkin kan kebanyakan kan udah kayak olahan kan yang dijual itu kayak iya. vegan atau apa nggak mungkin kayak daging beneran kan gitu. Soalnya kayak yang klaim-klaim yang kalau yang apa namanya yang daging plant based itu kan ini mirip daging asli, aku nggak bisa bedain gitu. Perasaan aku bisa bedain deh yang mana yang daging normal dan daging walaupun sudah di ground ya, sudah dihancurin gitu ya. Iya. Itu tetap beda, rasanya pun beda. Ya kalau aroma mungkin aku kurang tajam ya. Tapi kalau dari segi rasa gitu udah benar-benar beda. Dari gurihnya gitu, teksturnya apalagi. Walaupun bisa pakai perisai ya, tapi tetap aja ada rasa yang ini tuh kerasa kayak gitu. Ini tuh bukan daging gitu. Ya bahkan kita daging olahan kayak kornet yang isinya tepung semua aja kan kita kerasa, Mif. Iya. Ya, udah beda itu. Kornet murah itu kan kerasa. Apa namanya? Nugget murah itu aja kan terasa. Beda. Kalau konsumsinya di ini dunia udah banyak belum sih itu artificial itu ya?
Aku nggak tahu sih sudah banyak apa belum, tapi yang jelas sudah ada gitu di beberapa Ya, supermarket udah ada gitu. Tapi nggak tahu karena ada yang beli nggak gitu. beli mungkin ada, cuman berapa banyak, nah itu kan nggak tahu. Soalnya kan sekarang sistemnya kan startup itu kan kayak klaimnya banyak nih yang penikmatnya, padahal Iya nggak sih. ada. Nah, susah itu. Dibeli sama ini orang-orang sendiri. Iya. Semenjak zamannya startup ini aku agak menyaksikan semua segala produk yang produk inovasi ya. Ya karena beberapa kali ya juga gitu kan. Hmm. Kayak wow banget tapi ternyata nggak wow gitu kan. Malah. Itu kalau misalkan ini ya apa meat culture meat gitu, daging babi itu nanti ketemunya halal apa haram gitu ya. Gak tahu deh. Tapi kalau secara kemarin aku ngurusin yang semacam kayak gitu sih, kan harus ada sertifikat lepas dari daging, asalnya harus bukan dari babi. Bahkan untuk pipa-pipa yang anorganik aja harus non animal derivat. Jadi kemungkinan sih tetap dipermasalahin itu halal haramnya. Iya. Karena kan Sama bisa tahu. ditelusur line sell kalau beneran itu perusahaannya oke ya. Lagian di PCR juga ketahuan kok itu asal dari mana. Ada markernya. Iya. Tapi nggak tahu kalau ini ya bisa diffusion gitu ya antara Iya. protein daging babi dan daging sapi dan daging ayam jadi daging si merah gitu, nggak tahu ya aku. Siapa tahu ini growth daging sapi rasanya daging babi gitu kan. Bisa sih. Iya kan. Kalau dagingnya sih susah ya, bisa di trace ya. Tapi kalau lemaknya kayaknya bisa susah deh nge-trace-nya. Mau merasakan daging ini babi halal guys. Waduh. Nanti tahu-tahu. Wah, nggak ada Kiai Awi nih, jadi kita nggak bisa ngomongin ini. Ya. Bukan ranah kita nih. Nanti kalau kita ngomongin ini jadinya lebih ke sekte sesat deh. Iya. Nah itu sih kalau daging. Tapi kamu juga belum pernah dengar ya ini perusahaan Indonesia yang fokus di daging artifisial gitu? Belum ada dengar maksudnya. Ya sih. Ya untuk pembuatan obat aja Line Cell di Indonesia baru populer beberapa tahun terakhir. Iya kan basicnya itu. Oh nggak ada ya aku nyari data konsumsi ya itulah. Cuman ya oke lah. Kalau misalnya dia produktivitasnya sampai misalnya 10 kali lebih cepat gitu daripada yang konvensional sih kayaknya sih worth it sih. Iya. Karena kan emang peternakan itu konversi karbon terlambat kan. Paling tidak efektif dibandingkan yang lain kan. Nah, paling efektif ya makan itu apa? Belatung makan. Maggot. Ya mungkin kalau itu terjadi di masa depan itu.
Kan katanya itu makanan masa depan tuh, apa serangga tuh makanan masa depan. Karena kan konversi karbon yang paling efektif itu kan serangga dan maggot itu kan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin kiamat kan, kiamat tuh nanti kan juga didatengin serangga kan gitu, belalang. Jangan-jangan itu gara-gara kita apa namanya, ngebahbiain belalang terus lepas gitu. Kalau maggot kamu udah pernah makan? Belum pernah. Aku juga belum. Cicip duluan aku cuy. Ya siapa tahu udah diolah gitu loh, terus baru dikasih tahu ini maggot gitu. Enggak ada cuy. Kalau meat consumption rate ada, kalau yang artificial enggak ada ya. Ya udah, berarti memang belum kali. Atau datanya. Kalau yang itu apa? Susu artificial itu kamu pernah? Susu artificial aku belum tahu malah. Emang gimana susu artificial? Fermentasi gitu. Milk ya Pak. Oh. Synthetic milk tanpa sapi. Jadi basically laktos doang gitu. Laktos sama proteinnya dari apa? Dari apa ya? Udah lama denger ini sih. Ya susu yang nggak dari sapi kan ada juga susu kedelai. Iya, tapi ini katanya mirip susu sapi gitu, kayak yang artificial meat itu. Oke. Ya gitulah, mungkin itu dulu lah ya. Iya. Untuk Jasa Training Podcast kali ini, kalau ada yang lebih tahu tentang apa namanya artificial meat itu yang kemungkinan ada di Indonesia, tahu link belinya, tahu link nyicipnya, coba tulis di kolom komentar. Aku soalnya penasaran sih yang lab grown meat. Kayaknya lucu gitu. Mau bandingin bener nggak sih klaimnya itu mirip, rasanya sama, mirip daging asli gitu. Ya mungkin sekian dulu Jasa Training Podcast kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.